Selamat sore. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, terkait tugas dari perekonomian Indonesia, mata kuliah perekonomian Indonesia, tentang transformasi dan investasi. Dan yang saya pilih yaitu dari sektor transportasi Indonesia. Jadi gambaran umum transportasi Indonesia, transformasi dan investasi sektor transportasi Indonesia berfokus pada pembangunan konektivitas nasional yang terintegrasi, penerapan sistem cerdas berbasis digital, serta percepatan transisi energi hijau guna menurunkan biaya logistis dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor transportasi Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian nasional bagi negara kepulauan. Perkembangan yang pertama yaitu transportasi darat dan jalan tol. Yang pertama, jalan tol Trans Jawa dan Sumatera. Pembangunan jalan tol secara masif memangkas waktu lebih tempuh distribusi logistik antar wilayah secara signifikan, menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pusat pasar utama di Indonesia. Yaitu contohnya tol Trans Jawa yang sudah tersambung sepenuhnya dan tol Trans Sumatera yang kurang dua provinsi lagi untuk menyambungkan seluruh Sumatera. Yang kedua yaitu digitalisasi transportasi. Pertumbuhan layanan transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing untuk ojek dan taksi daring telah merevolusi mobilitas urban serta menciptakan efisiensi gaya hidup dan masyarakat modern. Selain ojek dan taksi online, saat ini juga sedang berkembang masif-masifnya yaitu eh, ten pengangkutan online seperti eh, untuk angkutan pindahan atau GoBox dan yang lain-lain juga sedang berkembang sangat pesat-pesatnya di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua yaitu modernisasi transportasi massa perkotaan. Ini bisa ditunjukkan dari tiga video di sini. Yang pertama adalah MRT dan LRT di Jakarta. Yang kedua adalah kereta bus. Dan yang ketiga adalah eh, bis listrik. Ini adalah menunjukkan bahwa perkembangan transportasi di Indonesia semakin modern dan semakin maju di tengah perkembangan dunia yang sangat cepat ini. Lalu yang ketiga yaitu konektivitas kepulauan, laut dan udara. Di Indonesia sendiri ada namanya program laut, yaitu inisiatif strategis untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dan Timur dengan rute logistik reguler ke daerah 3T. Yang kedua yaitu pelabuhan dan bandara baru, seperti pembangunan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati untuk mendorong poros ekonomi baru dan pusat logistik terpadu internasional. Dan berikut ada eh, peta gambaran rancangan arsitektur tol laut di Indonesia. Lalu analisis investasi di sektor transportasi Indonesia. Yang pertama yaitu faktor penarik dan kebijakan investasi. Yang paling besar tentunya yaitu daya tarik pasar. Karena Indonesia mempunyai populasi domestik terbesar keempat di dunia dengan kelas menengah yang berkembang. Yang kedua yaitu kebutuhan infrastruktur masif atau greenfield project dan kepastian arah pasar melalui komitmen konektivitas pemerintah. Faktor yang kedua yaitu dukungan kebijakan. Pemerintah juga menerbitkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan PPP. Lalu yang kedua yaitu insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. Dan yang ketiga yaitu reformasi regulasi perizinan lewat UU Cipta Kerja yang mendukung investasi di Indonesia. Lalu tren investasi 5 tahun terakhir. Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, dia menyumbang 211 triliun selama 5 tahun terakhir dan sektor ini menunjukkan ketahanan yang kuat, menyumbang sekitar 10,9% dari total realisasi investasi nasional dari pusat modal asing dan pusat modal dalam negeri berkat akselerasi proyek strategis nasional dan pemulihan mobilitas pasca pandemi. Keterlibatan investor asing utama eh, ada beberapa investor asing utama yang terlibat dalam proyek transportasi nasional.
seperti yaitu negara Jepang. Negara Jepang tadi sebagai mitra strategis tradisional dalam pembangunan proyek perkeretaapian massal seperti MRT Jakarta, terus kereta api listrik, pelabuhan, dan sektor alat transportasi. Yang kedua yaitu Cina, investor utama proyek teknologi tinggi strategis, termasuk pembangunan kereta cepat bus dan kawasan industri, serta bis listrik yang tengah populer saat ini. Yang ketiga yaitu Timur Tengah dan negara lainnya. Komitmen pendanaan skala besar dari Uni Emirat Arab untuk infrastruktur jalan tol, serta partisipasi Korea Selatan dan Eropa pada sistem transit pintar. Untuk Uni Emirat Arab sendiri, contoh proyek yang jelas yaitu tol MBZ. Itu ada pendanaan dari negara Uni Emirat Arab, dan untuk Korea Selatan yaitu kerjasama pengembangan mobil listrik, baterai listrik Hyundai, dan sampai membangun pabrik Hyundai di Indonesia. Lalu dampak, peluang, dan tantangan. Dampak ekonomi dalam tantangan transportasi di Indonesia ini membawa alih teknologi modern, standarisasi keselamatan internasional, penciptaan lapangan kerja yang masif, serta penekanan biaya logistik nasional. Peluang masa depan, ekspansi rute urban transport lanjutan, dan transisi ekonomi kendaraan listrik atau EV secara menyeluruh. Dan tantangan utama yaitu kebutuhan modal yang besar dengan masa pengembalian modal panjang, kepatuhan regulasi TKDN, serta koordinasi lintas sektoral pembebasan lahan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.